Malam teduh, pas saya lagi berteduh di bawah pohon. Ini lagi di pinggir jalan, makanya ramai. Saya mau perjalanan ke pondok ini. Nanti sampai di pondok kita akan ngobrol-ngobrol tentang motivasi santri yang sambil kuliah. Motivasinya apa, bisa semangat terus kuliah sambil belajar agama, dan juga apa harapannya ketika ngondok di sana ya, dan juga tentang harapan orang tua mereka yang mereka ketahui ya, supaya bisa menjadi motivasi teman-teman yang ada di sana bagi anaknya yang ingin dipondokan, bagi yang ingin memasukkan anak ke pesantren, supaya juga bisa jadi inspirasi masukan bagi teman-teman yang pengen bersemangat menambah ilmu agama. Melihat semangatnya mereka, semoga ketularan semangat juga belajar ya. Nah, ikuti perjalanan saya ya. Alhamdulillah, ini sudah sampai pondok. Kita akan cari santri nanti untuk kita ngobrol bareng di masjidnya ya. Ada gedung baru lagi dibangun. Oke, nanti kita ketemu lagi, lanjut kita membahas, ngobrol bersama santri yang ada di pondok sini. Nah, alhamdulillah sekarang sudah ketemu teman-teman dari pondok ini. Kita akan ngobrol dari beberapa dari mereka. Kita akan tanya motivasinya jadi seorang santri sambil jadi seorang mahasiswa di sini. Bukan hal mudah, jadi mahasiswa aja udah nggak mudah, apalagi sekarang ditambah dengan pelajaran-pelajaran diniyahnya yang super padat ya. Halo, salam semuanya. Salam teduh. Nah, nih wajah-wajah calon penghuni surga nih. Ini konon katanya calon mantu idaman ya. Ya. Nah, kita ketemu nih, ada dua mahasiswa santri. Kenalan dulu, namanya siapa nih? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Khair dari Prodi KPI semester 2. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Jaka Saradeta. Saya dari Prodi KPI semester 2 dari Pontianak. Dari Pontianak ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol biar penonton paham. Ada teman-teman yang milenial, teman-teman generasi Z juga, sosial kita juga yang mungkin pengen hijrah, pengen dalami agama biar tambah semangat gitu ya, dapat inspirasi bagaimana semangatnya belajar jadi mahasiswa sambil jadi santri. Kalau mereka dengar cerita semangat teman-teman pasti kan ketularan ya. Semoga ketularan ya semangatnya. Amin. Dan juga nih ada nih orang-orang tua penonton kita nih, orang tua yang pengen anaknya mondok. Kalau melihat wajah-wajah calon-calon mantu idaman ini ya, wajah-wajah ya Allah, nih calon dai, calon kiai, calon ulama. Ini orang tua di luar sana pasti pengen anaknya juga seperti teman-teman nih, biar termotivasi. Saya mau lanjut. Tadi nama siapa? Dari panggilannya? Khair dari Samarinda. Jauh-jauh dari Samarinda, mondoknya di Pasuruan, Bangil. Kenapa Khair kok pengen jadi mahasiswa terus juga jadi santri? Jadi mahasiswa aja kan tuh nggak mudah, banyak tugasnya kan, apalagi sekarang jadi santri lagi. Nah, sama teman-teman kasih tahu Ya, jadi temannya pertama-tama ketika kita menjadi seorang santri yang menjadi seorang mahasiswa yang berada di pondok pesantren, pertama-tama itu pasti ketika kita berada di pondok pesantren, pasti semua yang kita lakukan tuh pahala, semua yang kita kerjakan tuh ibadah, bahkan tidurnya seorang santri juga ibadah. Masya Allah. Jadi ketika kita berada di pondok pesantren, ketika kita keluar, yang pertama-tama tuh asal kita tuh taat di pondok, ilmu kita pasti akan berkah, kehidupan kita pasti akan berkah. Nah, ketika kita menjadi seorang santri menjadi seorang mahasiswa di dalam pondok pesantren, kita tidak hanya mendapatkan ilmu akhirat saja, tapi mendapatkan ilmu dunia saja. Dan ketika kita mendapatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat, kita pegang dua-duanya, maka ketika kita keluar nanti, kita bisa menyampaikan kepada orang lain tuh enak menyampaikannya.
Orang bisa curhat masalah dunia, kita sampaikan masalah dunia. Orang curhat masalah akhirat, kita sampaikan masalah akhirat. Karena kita sudah mempunyai dua pegangan, yaitu ilmu dunia dan ilmu akhirat. Nah ini bisa motivasi teman-teman yang di luar sana atau para orang tua yang pengen anaknya masuk pesantren ya. Jadi masuk pesantren itu tidurnya aja itu berkah itu. Tidurnya aja jadi pahala. Bahkan ilmunya dapat, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat juga dapat. Bahkan bisa jadi solusi untuk umat, solusi dunia. Karena jadi seorang mahasiswa kan juga dapat menjadi solusi akhirat bagi masyarakat ke depannya ya. Luar biasa banget, bisa memotivasi kita yang mau memasukkan anaknya ke pesantren ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya mau dapat masukan lagi nih dari teman kita satu. Dari mana? Dari Pontianak. Dari Pontianak. Wah, nggak kalah jauh, satu Samarinda, satu Pontianak. Kalimantan jauh-jauh, pisah sama orang tuanya pasti rindu, pasti kangen. Namanya siapa? Nama saya Jaka Saradenta. Jaka panggilannya? Panggilannya Jack. Oh, panggilannya Jack. Wah. Santri panggilannya Jack gitu ya. Wah, Islami banget panggilannya. Baik, Jack. Jack. Kenapa mau jadi mahasiswa sambil jadi santri? Jadi begini teman-teman. Datangnya saya ke pondok ini, saya itu memilih prodi KPI. Kenapa? Karena tatkala saya mondok, saya itu memang membutuhkan ilmu. Jadi tatkala ilmu itu didapatkan, kita tuh bakal bingung bagaimana cara menyampaikannya. Jadi saya milih prodi KPI ini karena saya ingin menjadi seorang pendakwah, seorang dai. Sebagaimana antum tahu sekarang, dai itu tidak hanya ceramah di masjid-masjid, di majelis-majelis, dimanapun. Tapi adanya prodi KPI ini, saya yang ingin menjadi pendakwah. Saya itu ingin berdakwah di media sosial, di Facebook, Instagram, mungkin di YouTube, dimanapun, bahkan di TikTok mungkin juga ya kan. Jadi tatkala saya sukses nanti, tatkala saya berdakwah diterima oleh orang-orang, masyarakat, bahkan teman-teman, preman-preman, mungkin para bocil-bocil juga tertarik kepada kita. Disitulah waktunya kita berdakwah dan kita masukin satu-satu ke hati mereka. Dan yang kedua, tatkala saya sukses, saya ingin menjadi seorang YouTuber. Ya, YouTuber apa? YouTuber gaming, pro gamer. It's not about that. Selain itu juga, tatkala saya menjadi pro player, saya tuh bisa mendakwahkan seorang orang yang mana mereka yang bermain game itu tidaklah membawa suatu konten yang bermanfaat bagi mereka. Biasanya kalau main game itu kan toksik ya. Iya, Ya. iya Pak. Ngomongnya juga apa ya? Ngomong kotor-kotor gitu. Jadi ini orang tua juga khawatir nih kalau anak-anaknya sering main game bisa ketularan apa ya, ngomong kotornya, terus lebih emosional. Terus kalau antum berdakwah di pro gaming, apa itu yang akan diberikan? Di tatkala kita hanya memberikan, tatkala kita bermain bersama mereka, kita harus membawa sosialisasi dan komunikasi yang baik-baik dan tidak saling meremehkan, saling menjatuhkan, karena percuma menindas bagian bawah untuk jadi yang teratas. Jadi seperti itu. Setidaknya kita tuh hadir juga ya, masuk ke dunia mereka, mewarnai mereka biar nggak hitam-hitam banget gitu dunianya mereka. Ya seperti itu. Jadi kalau adanya yang toksik gitu ya, games terus ngeluarin kalimat kotor, setidaknya ada kita yang ngucap astagfirullah di situ gitu. Baik. Nah, terima kasih ini untuk Fire sama Jack sudah sharing. Nah, ini kita lagi ngobrol asik sore ya, sama-sama santri yang ada di sini. Mereka kuliah di prodi komunikasi penyiaran Islam KPI. Nah, ini calon dai-dai yang dai-dai milenial, dai-dai generasi Z, generasi dai-dai digital ya. Jadi tidak hanya mimbar-mimbar, tapi juga kita bisa berdakwah di metaverse. Wah, kita bisa berdakwah di sosial media ya, di YouTube, di TikTok bahkan ya. Baik, memang semua harus kita masuki, ada nilai-nilai warna-warna dakwah. Nah inilah teman-teman ini semua lah nanti yang akan masuk ke bidang-bidang itu, ke dunia-dunia digital kita lah yang akan masuk mewarnai itu semua.
Baik, terima kasih. Ini semangatnya, motivasinya. Semoga obrolan sore kita bersama teman-teman santri yang mahasiswa ini, mahasiswa yang santri yang insya Allah ke depan menjadi seorang kiai, seorang ulama yang intelektual, seorang intelektual yang ulama. Jadi punya ilmu dunianya, sarjana, punya ilmu agamanya, seorang ustadz juga. Kita doakan mereka semua yang di belakang-belakangnya juga tuh. Ada banyak tuh di belakang-belakang tuh. Wah, ini lagi ngobrol, sharing di gedung baru ini. Lagi bangun gedungnya. Semoga mereka yang kangen sama orang tua ya, orang tuanya dijaga Allah. Doain teman-teman semua, amin. Semoga ilmunya berkah, jadi ladang pahala jariah untuk orang tua mereka di rumah. Rezekinya dimudahkan, berikan kesehatan, berikan kemudahan pemahaman dalam belajar ilmu semuanya. Nah, itu yang di sana juga tuh. Amin. Baik, sampai sini dulu ngobrol kita, sampai ke pembahasan selanjutnya lagi. Salam teduh semuanya. Ayo, dadah-dadah semua nih. Suasana di kota santri, nah ini asik, tenangkan hati. Busananya putih-putih rapi, persiapan buat maghrib, menjelang maghrib. Pakai gamis putih, pakai imamah,